Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan resep receh yang sangat simple, yaitu saus sambal Bangkok rumahan. Receh karena bikinnya itu gampang banget dan anti gagal. Yang ini nampol banget disajikan dengan aneka gorengan dan camilan istimewa. Untuk aneka dimsum dan siomay, sempol, bakso goreng, bakwan, empek-empek, dan lain-lain. Yang pasti rasanya itu mantap dan bikin nagih. Beda banget dengan sambal Bangkok buatan pabrik. Selain itu lebih sehat karena bebas pengawet dan pewarna buatan. Oke, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. Nggondemin lah yuk. Nggo kue-kue kabeh sing urung pada subscribe channel Nyong The Hasan Video. Wes lah aja kakek nonton lah yuk. Langsung baik di subscribe channel le. Yakin kesuwun banget pokoknya lah ya. Okay, thank you so much for having subscribed us. And let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. Bahan yang dibutuhkan yaitu 100 gram atau 6 sendok makan gula pasir. Masak gula pasir dengan api sedang hingga meleleh dan menjadi karamel. Aduk agar meleleh lebih cepat dan lebih merata. Setelah semua gula meleleh, siapkan 400 ml air matang atau sekitar 2 gelas. Lalu tuangkan air sedikit demi sedikit. (400 ml air ini jangan dituang semua ya guys. Sisakan sekitar 100 ml untuk dituangkan nanti. Well guys, masak hingga semua gumpalan gula larut. Kemudian masukkan bumbu yang dicincang kasar. Ini adalah 10 cabai rawit dan 2 siung bawang putih yang diulek kasar. Oke, masukkan. Masak hingga bau langu cabai hilang dan bawang putih harum. Tambahkan 2 sendok makan penuh saus tomat. Lalu 2 sendok makan penuh saus sambal. 1 sendok makan minyak wijen. 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Aduk rata. Lalu masukkan sisa air yang 100 ml tadi ya. Masak hingga mendidih. Kemudian tambahkan 1 sendok makan cuka makan atau diganti dengan perasan jeruk nipis atau lemon juga boleh. Dan terakhir, masukkan larutan maizena atau pati jagung. Ini adalah 1 sendok makan tepung maizena yang dicairkan dengan 1/4 gelas air. Aduk rata, masukkan. Aduk hingga rata dan masak hingga mendidih. Jangan lupa dites rasa. Pastikan rasa asam, asin, dan rasa manisnya itu sudah sesuai dengan lidah masing-masing. Oke, jika saus sudah meletup begini, matikan api. Angkat dan saring saus sambal.
selesai. By the way, untuk tekstur sambalnya itu sesuai selera ya. Jadi tingkat kekentalannya itu disesuaikan dengan selera masing-masing. Tuh lihat, kapan hari itu saya bikin teksturnya itu sengaja dibuat lebih encer. Dan kadang juga biji cabenya itu sengaja tidak saya buang agar pedasnya itu makin nampol. Untuk takaran cabenya itu juga tidak harus 10 buah. Kalau suka pedas bisa ditambah lagi, atau jika suka rasa sambal dengan pedas yang lebih ringan ya takaran cabenya dikurangi ya. Begitu juga dengan takaran gula, garam, dan bawang putih. Intinya sih silahkan dibuat sesuai versi pribadi, jadi nggak harus sama dengan patokan resepnya. Cuma untuk tekniknya itu tetap harus diikuti ya. Terutama teknik membuat gula menjadi karamel, itu adalah salah satu kunci agar hasil sambal Bangkok jadi bisa mantul dan enak luar biasa. By the way, untuk pembuatan karamel gulanya, walau sekilas itu terlihat mudah, sebenarnya agak tricky juga ya. Jadi pastikan gulanya itu harus benar-benar meleleh dan gunakan api sedang sambil diaduk. Kalau menggunakan api terlalu kecil, itu gula jadi susah meleleh dan rawan mengeras ya. Tapi kalau kita menggunakan api besar juga gulanya itu jadi rawan gosong dan tentunya juga hasil karamel jadi pahit. So, pastikan gunakan api sedang sambil terus dipantau dan diaduk. Jika gula sudah meleleh semua, segera dituangi air dan kecilkan apinya. Dengan begitu, hasil karamel bisa cantik dan rasanya itu tidak pahit. Oke. Sementara untuk bakso goreng kopongnya ini, tutorialnya itu insya Allah akan kami bagikan di video selanjutnya. Dan agar sambal bisa lebih awet, setelah dingin, kemas sambal di dalam botol plastik, tutup rapat, simpan di dalam kulkas agar bisa awet hingga 12-15 hari. Jika di suhu ruang, karena tanpa pengawet, sambal Bangkok ini cuma bisa bertahan sekitar 2-3 hari saja ya. So there we go everybody, on how to make saus sambal Bangkok paling nampol sedunia ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat, and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.